Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, saya mengajak mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita bersama-sama memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini
yang terambil dari Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama memuji Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 3, Walau Seribu Lidahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat di hadapan-Nya. Saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, datang secara pribadi kepada Tuhan, memohon pengampunan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada kesempatan pada pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan buat kami untuk hidup hari ini. Bapa di surga, pada saat ini kami, sebelum kami jauh lebih dekat datang kepadamu, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni segala pelanggaran yang kami perbuat sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Allah, di dalam perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan. Dan kami terus memohon pimpinan Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin lebih baik, mengalami satu pembaharuan, perubahan dalam hidup kami. Dan ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ditebus oleh darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang mahal di atas kayu salib, yang tercurah buat kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Ibadah kami selanjutnya kami mau serahkan padamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat disilakan duduk. Mari jemaat sekalian, kembali kita akan bersama-sama memuji Allah dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
tiba saatnya kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat pada Saudara Frankie. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah untuk segala kebaikan-Mu, cinta-Mu, dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, memuliakan nama-Mu, dan ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Allah, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah ibadah kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan dan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengimani bahwa hanya kepadamu ya Allah tempat kami menaikkan setiap permohonan dan hanya kepadamu saja sumber jawaban dari setiap pergumulan hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk saudara seiman kami yang berada di GKT Lumajang. Kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur gereja ini boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena atas izin Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, gereja ini boleh menjadi berkat di mana gereja ini didirikan ya Allah. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk saudara seiman kami, untuk jemaat GKT Lumajang. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya Engkau memberikan kesetiaan kepada setiap jemaat yang ada untuk mengikuti ibadah. Ya Tuhan, karuniakan kerinduan kepada mereka untuk terus lebih dekat kepadamu ya Allah, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadamu. Dan sungguh menyadari bahwa hidup mereka ya Tuhan harus lebih dekat kepadamu. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis gereja yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan dan majelis kiranya boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk mengerjakan pelayanan ini ya Tuhan di GKT Lumajang. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kerjasama yang baik kepada hamba Tuhan dan majelis yang ada untuk mengerjakan pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh berkembang dan gereja GKT Lumajang boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan gereja ini dalam perekrutan guru-guru sekolah minggu yang baru ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pribadi-pribadi yang sungguh rindu untuk melayani anak sekolah minggu yang ada ya Tuhan. Sehingga mereka boleh membawa anak-anak sekolah minggu yang ada lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk pergumulan dari gereja ini di dalam pergumulan finansial, keuangan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon. Kami percaya ya Tuhan, gereja ini boleh ada dan Engkau pun akan bertanggung jawab atas gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan dari gereja ini di bagian keuangan yang ada ya Tuhan, dalam memenuhi setiap kebutuhan gereja ini. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu nyata bagi gereja ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk perencanaan pentabisan pendeta yang akan dikerjakan pada bulan Oktober. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kegiatan ini. Kami berdoa untuk setiap panitia yang ada. Kiranya mereka boleh bekerja semaksimal mungkin untuk kelancaran acara ini, demi keberlangsungan acara ini.
Kami berdoa untuk dana-dana yang dibutuhkan. Kiranya Engkau mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh baik dan terus akan menopang umat-umat-Mu. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk Sekolah Kristen Alatea ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah ini. Kerinduan kami ya Tuhan bahwa sekolah ini boleh menjadi berkat di tempat di sana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, satu kerinduan bahwa sekolah ini merindukan ya Tuhan, agar lebih banyak lagi orang tua yang mempercayakan anaknya untuk dididik di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau mengirimkan anak-anak yang rindu untuk dibentuk dan dididik sehingga mereka boleh berkembang dengan baik, memiliki pengetahuan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah yang ada dan yang bertugas dalam mengajar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berikanlah hikmat kepada mereka, terlebih berikanlah hati kepada mereka yang sungguh rindu untuk melayani, terlebih di bagian pengajar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati kepada mereka yang sungguh rindu untuk membentuk anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak dengan baik ya Tuhan, untuk terlebih agar mereka memiliki pengetahuan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati kerjasama BPP dan guru-guru serta gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar mereka boleh bekerja sama dengan baik, membawa pelayanan di Sekolah Kristen Alatea ini lebih maju ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan gereja kami, GKT Trinity yang ada. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis. Kiranya Engkau memberikan kerjasama yang baik, terlebih dalam membawa pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kerjasama yang baik, berikan hikmat, kemampuan kepada hamba Tuhan dan majelis yang ada, sehingga membawa pelayanan ini lebih maju dan lebih baik ke depannya ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau di tengah-tengah minggu ini ada saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Kami berdoa untuk saudara Felix Tolembo. Terima kasih ya Tuhan untuk 1 tahun lagi usia yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya Tuhan, Engkau memberkati anakmu ini ya Tuhan, sebagai pemuda yang ada. Kiranya Engkau memberkati hidupnya ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan dia boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Di masa studinya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Bapak Michael yang pada hari kemarin ya Tuhan boleh menjalani operasi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Operasi yang ada boleh berjalan dengan baik, dan pada sekarang ini ya Tuhan, dalam masa pemulihan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, kiranya boleh menjadi sarana penyembuh bagi Bapak Michael yang ada ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, pada hari nanti dia boleh kembali beraktivitas, dia boleh kembali sembuh seperti sedia kala ya Tuhan, menjalani hari-harinya dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati hidupnya, terlebih keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami ya Allah yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada liturgos. Jemaat sekalian, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 77, Puji Yesus. Puji Yesus.
Penginjil Michael disilahkan. Salam sejahtera Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity sekalian. Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat dan baik ketika mendengarkan khotbah ini. Ibu Bapak sekalian, pada saat ini kita masih akan melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan berdasarkan katekismus singkat Westminster. Khususnya kita akan melihat tentang karya Roh Kudus bagi keselamatan manusia. Namun sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini kami datang kepadamu, berterima kasih karena kesempatan yang indah di mana kami boleh membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dan juga boleh melihat akan keagungan karya Allah yang boleh mengerjakan keselamatan bagi kami manusia berdosa. Tolong kami ya Allah di dalam pembacaan dan perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari saya mengajak kita untuk membuka dua bagian Alkitab. Sebenarnya nanti dalam perenungan akan ada beberapa ayat yang akan saya rujuk, tetapi kita akan membaca dua bagian saja. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Maaf Ibu Bapak, saya perbaiki sebentar. Mari kita membuka bagian yang kedua, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kita telah melihat dalam beberapa waktu ini dalam perenungan kita, bahwa Allah Tritunggal itu berkarya bagi keselamatan manusia. Bapa memberikan anaknya sebagai penebus umat pilihan. Anak Allah menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan dan mati untuk menebus umat pilihan. Lalu Roh Kudus menerapkan penebusan Kristus itu kepada umat pilihan dengan cara mempersatukan umat pilihan dengan Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah Ibu Bapak, mengapa Roh Kudus berkarya demikian? Mengapa Roh Kudus menerapkan karya penebusan Kristus kepada umat pilihan? Mengapa karya penebusan itu harus diterapkan kepada umat pilihan? Begini, jemaat sekalian. Ketika Adam tidak menaati Allah, maka ketidaktaatan Adam itu diperhitungkan juga kepada seluruh umat manusia yang adalah keturunan Adam. Kita dipersatukan dengan Adam dalam keadaan yang penuh dosa. Nah, supaya kita selamat, maka kita juga harus dipersatukan dengan Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan menerapkan karya penebusan Kristus kepada umat pilihan. Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus sehingga kita boleh turut berbagian dalam hidup Kristus yang penuh dengan ketaatan
berbagian dalam kematian Kristus bagi dosa, dan berbagian atas kemenangan Kristus atas maut. Lalu jika demikian, Ibu Bapak, karena tadi kita telah melihat kalau Bapa memberikan anaknya sebagai penebus, anak Allah itu menebus umat pilihan, dan Roh Kudus menerapkan karya penebusan anak Allah kepada umat pilihan, maka bagaimana caranya sih? Atau apa sih yang menjadi karya Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam menerapkan karya penebusan itu kepada umat pilihan? Bagaimana Roh Kudus menerapkan karya penebusan Kristus kepada umat pilihan Allah? Itu yang akan kita renungkan dalam beberapa minggu ini. Pada minggu ini memang kita akan melihat karya yang pertama, bagaimana Roh Kudus menerapkan karya penebusan kepada umat pilihan melalui panggilan yang efektif. Dan inilah yang menjadi tema khotbah di minggu ini. Panggilan yang efektif. Apa itu panggilan efektif? Ibu Bapak, yang pertama, panggilan efektif itu adalah karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus yang diberitakan dalam pemberitaan Injil. Jadi, melalui pemberitaan Injil kepada orang tersebut, Roh Kudus membukakan hatinya sehingga dia boleh menyadari dan mengakui dosanya, dan lalu memampukan orang itu untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebusnya. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat tadi di dalam bacaan dalam 1 Korintus 1 ayat 22 hingga ayat 24 yang sudah dibacakan tadi, Paulus itu secara jelas mengajarkan bahwa pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu adalah suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan suatu kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Jadi memberitakan Kristus yang disalib bagi orang-orang tertentu adalah kebodohan dan suatu batu sandungan. Tetapi di sisi lain, Paulus juga menunjukkan bahwa Kristus yang disalib itu ketika diberitakan, dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi siapa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah? Bagi mereka yang dipanggil. Begitu kata Paulus. Jadi secara sederhana kita dapat menemukan dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menganggap Kristus yang disalib sebagai batu sandungan dan kebodohan. Dan mengapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka bukanlah orang yang dipanggil. Dan kelompok kedua adalah orang yang mempercayai bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mengapa bisa demikian? Karena mereka adalah orang yang dipanggil. Apa maksudnya mereka orang yang dipanggil? Kalau melihat 1 Korintus 1 ayat 9 ayat di atasnya itu, mereka adalah orang yang dipanggil Allah kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Dia menunjukkan karya Allah yang memanggil mereka sehingga mereka boleh percaya untuk menerima Yesus Kristus. Lalu Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat di 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, masih di kitab yang sama tapi di pasal 2 ayat ke-14, Paulus itu menegaskan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagi mereka adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya kira ini sangat jelas Paulus menunjukkan bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menerima dan mempercayai pemberitaan Injil yang disampaikan kepada mereka oleh kemampuan mereka sendiri. Kecuali Roh Allah itu berkarya dalam diri mereka sehingga mereka dapat menerima Injil yang diberitakan kepada mereka. Tapi kalau Roh Allah tidak berkarya dalam diri mereka, maka pemberitaan Injil itu tidak akanlah dapat mereka terima. Lalu di kitab yang lain, di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat 6, Paulus juga kembali memberikan penegasan. Dia berkata begini, bahwa Injil yang dia beritakan itu tertutup untuk orang-orang yang akan binasa. Paulus berkata Injil yang ia beritakan itu tertutup untuk orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini. Sedangkan Injil yang dia beritakan itu diterima oleh orang-orang yang hatinya diterangi oleh Allah, sehingga mereka boleh mengenali Kristus Sang Juru Selamat.
Dengan demikian, ini menunjukkan kembali secara jelas kepada kita bahwa inilah yang dikerjakan Roh Kudus dengan menerangi hati manusia sehingga mereka boleh menerima Injil yang diberitakan kepada mereka. Lalu di kitab yang lain, di suratnya yang lain, di Efesus 2 ayat 1, Paulus juga menyebutkan sebuah kondisi yang dialami manusia berdosa. Paulus menyatakan bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan mati karena pelanggaran dan dosa mereka. Mati di Efesus 2 ayat 1 ini itu memiliki arti mati secara rohani atau terpisah dari Allah. Nah, maksud saya begini, kalau orang yang mati secara jasmani itu kan tidak mungkin menghidupkan dirinya sendiri. Maka begitu pula orang yang mati secara rohani tidak mungkin dapat menghidupkan kerohaniannya sendiri. Dengan demikian, orang yang mati atau terpisah dari Allah tidak mungkin dapat meresponi dan mempercayai Injil yang diberitakan kepada dia kalau Roh Allah tidak berkarya. Kecuali Roh Allah berkarya lebih dahulu dengan menghidupkan dia, menghidupkan kerohaniannya, maka orang tersebut barulah dapat meresponi dan mempercayai Kristus yang diberitakan dalam Injil. Jadi jelas kan bahwa ketika seseorang bisa percaya kepada Injil yang diberitakan kepada dia, itu karena ada karya Roh Kudus, yaitu panggilan efektif yang berlangsung di dalam dirinya. Bagaimana Roh Kudus membukakan pikirannya, menerangi hatinya yang gelap, sehingga dia boleh menerima Injil itu dan boleh percaya kepada Yesus. Kalau Roh Kudus tidak berkarya demikian, maka orang itu tidak akan mungkin dapat percaya kepada Kristus dan menerima Injil yang diberitakan kepada dia. Cuma yang mungkin agak sedikit menggelitik begini. Mengapa karya ini dikatakan panggilan efektif? Karena begini, karya Roh Kudus ini tidak dapat dilawan atau ditolak. Ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri seseorang untuk menyelamatkan dia, maka karya itu tidak dapat dilawan atau ditolak. Beda dengan panggilan orang tua kepada anak, yang seringkali anak masih bisa bantah atau masih bisa lawan. Tapi panggilan efektif karya Roh Kudus tidak mungkin akan dapat dilawan, karena pasti terjadi. Ya mirip-mirip kurang lebih kalau ibu bapak mengingat kisah ketika Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati beberapa hari untuk keluar dari kubur. Ketika Yesus memanggil Lazarus yang sudah mati beberapa hari itu keluar dari kubur, maka Lazarus yang sudah mati itu ternyata bisa keluar. Tidak dapat dilawan. Lazarus yang sudah mati itu tidak dapat menolak, tidak dapat melawan panggilan Yesus kepada dirinya untuk keluar dari kubur. Begitu pula ketika Roh Kudus melakukan panggilan khususnya di dalam diri seseorang, maka itu akan berlaku secara efektif. Orang itu tidak akan dapat melawan atau menolaknya. Panggilan Roh Kudus pasti terjadi, karena itu adalah karya Allah yang tidak dapat ditolak. Nah, disinilah sebabnya kita dapat melihat mengapa dalam pemberitaan Injil ada orang-orang yang mau menerimanya dan ada orang-orang yang tidak mau menerima Injil yang diberitakan kepada mereka. Karena orang-orang yang menerima pemberitaan Injil itu dimungkinkan mereka bisa menerima karena karya Roh Allah. Karena karya Roh Kudus yang memampukan mereka sehingga mereka bisa menerima Injil dan percaya kepada Yesus. Sedangkan orang-orang yang menolak itu karena Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri mereka. Sehingga mereka tidak akan mungkin untuk dapat menerima dan percaya kepada Kristus. Jadi, apa itu panggilan efektif? Yang pertama adalah karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus di dalam pemberitaan Injil yang disampaikan kepada dia. Yang kedua, panggilan efektif itu hanya ditujukan kepada umat pilihan Allah, bukan kepada semua orang. Ibu Bapak, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30, saya kira ini adalah salah satu ayat yang cukup banyak dikutip orang dan disenangi oleh banyak orang Kristen. Ketika di Roma 8 ayat 28 dijelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu mereka yang mengasihi Allah? Yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Siapakah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini? Itu yang dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus di ayat 29 hingga ayat yang ke-30. Dia menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah dipilih Allah dan ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari semula, itu berarti sebelum dunia ada, dari awalnya orang-orang ini sudah dipilih oleh Allah. Lalu di ayat 30, kembali kita melihat sebuah rangkaian. Mereka yang ditentukan Allah atau dipilih Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Maka ibu bapak akan dapat melihat sebuah konsistensi kepada siapa karya itu ditujukan. Kepada mereka yang telah dipilih oleh Allah sejak semula. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kepada mereka itulah, kepada umat pilihan itulah mereka dipanggil. Mereka yang dipilih, mereka itu pula yang dipanggil. Dengan demikian, ini berarti begini, secara sederhana. Bahwa panggilan efektif atau karya Roh Kudus yang menyelamatkan itu ditujukan kepada umat pilihan Allah. Bukan kepada semua orang. Mereka yang dipilih dari semula, mereka itu juga yang dipanggil. Dan mereka itu juga yang dibenarkan. Lalu kalau melihat catatan yang lain di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14, maka ibu bapak akan kembali melihat sebuah penjelasan yang jelas dari Paulus tentang karya Allah Tritunggal di dalam penyelamatan manusia berdosa. Bahwa Bapa, kata Paulus di Efesus 1 itu, Bapa memilih sejumlah orang sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Lalu orang-orang yang dipilih Bapa ini, orang-orang itulah yang beroleh penebusan di dalam darah Kristus. Dan orang-orang yang dipilih Bapa serta orang-orang yang ditebus Yesus inilah yang kemudian menerima jaminan keselamatan oleh Roh Kudus. Jadi Bapa memilih, Yesus menebus orang yang dipilih oleh Bapa, dan Roh Kudus menjamin keselamatan orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan ditebus oleh Kristus. Dengan kata lain, karya penyelamatan Allah Tritunggal memang ditujukan kepada umat pilihan Allah. Jadi, panggilan efektif atau karya Roh Kudus yang menyelamatkan itu hanya ditujukan kepada umat pilihan Allah, bukan kepada semua orang. Lalu mungkin pertanyaannya adalah begini, kalau demikian, kalau karya penyelamatan Allah Tritunggal hanya ditujukan kepada umat pilihan, maka mengapa kita perlu memberitakan Injil kepada semua orang? Toh, karya penyelamatan itu hanya ditujukan kepada umat pilihan. Lalu mengapa harus beritakan Injil kepada semua orang? Saya kira begini respon saya. Pertama, kita tidak tahu siapa saja umat pilihan Allah. Yang kedua, kita memberitakan Injil kepada semua orang karena itu adalah perintah Allah dan kita mau menaatinya. Ketiga, kepada siapa panggilan efektif itu berlaku ketika kita memberitakan Injil, kepada siapa Roh Kudus berkarya menyelamatkan seseorang ketika kita memberitakan Injil, itu adalah bagiannya Allah. Bagian kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi, Ibu Bapak, apa itu panggilan efektif? Yang pertama, itu adalah karya Roh Kudus yang menyelamatkan manusia dengan membukakan hati mereka untuk boleh percaya kepada Kristus dan menerima Injil. Yang kedua, panggilan efektif itu hanya ditujukan kepada umat pilihan Allah, bukan kepada semua orang. Yang ketiga, panggilan efektif itu terjadi pada waktu yang bersamaan dengan kelahiran kembali. Atau mungkin istilah yang mungkin begitu dekat dengan kita adalah lahir baru. Ibu Bapak, kelahiran baru atau lahir baru itu adalah karya Roh Kudus yang membangkitkan atau menghidupkan kerohanian seorang manusia berdosa. Sehingga orang itu akan dapat mendengar Injil dengan cara yang menyelamatkan. Sebagaimana yang kita lihat di Efesus 2 ayat 5, bagaimana Allah menghidupkan
Nah, itu bicara bagaimana Allah melahirkan kembali atau melahirbarukan seseorang yang sudah mati secara rohani itu, sehingga dia bisa percaya kepada Kristus. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang kedua tadi yang saya bacakan, dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus itu menegaskan betapa pentingnya seseorang untuk dilahirkan kembali supaya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita pun menemukan dalam penjelasan Yesus bahwa ternyata kelahiran baru atau kelahiran kembali itu sesungguhnya merupakan karya Roh Kudus. Lalu kalau kita melihat penjelasan Paulus yang secara tegas mengkonfirmasi hal ini di Titus 3 ayat 5. Dalam Titus 3 ayat 5 Paulus menyatakan bahwa Allah itu menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, melainkan oleh permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kembali menegaskan kepada kita bahwa lahir baru atau kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam menyelamatkan manusia. Lalu kalau kita melihat sebuah penjelasan yang lain juga dari Paulus di dalam dari penulis Injil Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 hingga ayat ke-13 kita dapat menemukan penjelasan tentang seperti apa sih kelahiran baru itu. Di ayat-ayat itu, di Yohanes 1 ayat 12 hingga ayat ke-13, Yohanes menunjukkan bahwa orang-orang yang menerima atau percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Dan mereka ini menjadi anak-anak Allah, kata Yohanes, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, melainkan dari Allah. Nah, poin utama saya nampak di dua kata bukan di ayat ke-13. Di Yohanes 1 ayat 13. Ibu bapak akan dapat melihat Yohanes 2 kali mengenakan kata bukan untuk menunjukkan seperti apa kelahiran atau orang-orang itu, bagaimana mereka menjadi anak-anak Allah. Bahwa Yohanes ingin menegaskan bahwa kelahiran baru atau kelahiran kembali bukan terjadi karena kelahiran jasmania, bukan pula karena kemauan manusia. Tetapi kelahiran kembali itu terjadi karena Allah sendiri yang menyebabkan kelahiran tersebut. Jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita begini, jemaat sekalian, bahwa ketika Roh Kudus memanggil orang berdosa kepada terang anugerah Allah, maka Roh Kudus itu juga memperbaharui atau melahirbarukan kembali hati dan hidup orang tersebut. Orang itu menerima hati yang baru. Pikirannya yang pernah digelapkan oleh dosa kini diterangi Roh Kudus, sehingga ia dapat mengenal Allah. Kehendaknya yang dulu jahat dan ditujukan kepada dosa kini diperbaharui dan dibalikkan kepada kehendak Allah. Sehingga orang ini akan menghendaki apa yang dikehendaki Allah. Singkatnya, keadaan manusia yang mati secara rohani kini dihidupkan kembali. Itulah yang terjadi pada waktu Roh Kudus berkarya memanggil seseorang secara efektif, dan itu terjadi secara bersamaan dengan kelahiran kembali dari orang itu yang juga merupakan karya Roh Kudus. Jadi ibu bapak sekalian, apa sih manfaatnya bagi kita merenungkan karya Roh Kudus, yaitu panggilan yang efektif ini? Pertama, hati kita akan penuh dengan pujian kepada Allah. Mengapa? Karena kita adalah pendosa yang terhilang. Seorang teolog berkata, kita itu adalah pendosa yang terhilang. Kita mati di dalam dosa, dan karenanya kita kan tidak mungkin dapat menghidupkan diri kita sendiri. Telinga kita itu kan menjadi tuli terhadap panggilan Injil. Mata kita menjadi buta terhadap terang Injil. Karena kita mati di dalam dosa. Kita terhilang di dalam dosa. Namun, Roh Kudus telah memanggil kita secara efektif dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Dari kegelapan rohani kepada terang Allah yang ajaib. Sehingga
Setelah kita dihidupkan secara rohani oleh Roh Kudus, kita dapat percaya kepada Kristus. Jadi, kalau merenungkan ini semua, maka sesungguhnya, Ibu Bapak, bukan kita yang datang mencari Allah lebih dahulu, melainkan Allah sendiri yang datang mencari dan membawa kita kepada dirinya. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemukan kita. Maka, bukankah sudah semestinya kita memuji Allah untuk karya penyelamatannya ini? Kita bersyukur kepada Roh Kudus karena menerangi hati kita, memanggil kita secara efektif, membukakan hati kita sehingga kita boleh dapat percaya kepada Kristus. Yang kedua, ketika merenungkan karya Roh Kudus yaitu panggilan efektif ini, maka sesungguhnya kita dipanggil untuk hidup dan berjalan dalam terang. Jemaat sekalian, sebagai orang-orang yang telah menerima panggilan efektif dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka sekarang kita hidup dan berjalan dalam terang. Yaitu apa? Hidup dalam persekutuan dengan Allah dan harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dengan kata lain, sebagai orang yang telah diselamatkan, dipanggil oleh Roh Kudus untuk diselamatkan, kita sekarang perlu menjalani hidup sesuai dengan panggilan Allah itu kepada kita. Hiduplah sesuai dengan panggilan Allah. Apa itu? Hidup dan berjalan di dalam terang sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang ketiga, apa sih manfaatnya bagi kita merenungkan karya Roh Kudus yaitu panggilan yang efektif ini? Yaitu kita akan dapat bergantung kepada Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Seperti di awal tadi saya sampaikan, dalam pemberitaan Injil kita memang akan menemukan ada orang-orang yang akan menolak. Ada juga orang-orang yang akan menerima pemberitaan Injil itu. Tapi kita perlu sadar bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan orang berdosa, bukan kita. Bagian kita atau tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir kalau ada orang-orang yang menolak Injil yang kita beritakan. Namun, kita juga dapat bersukacita ketika ada orang yang menerima Injil dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus telah berkarya di dalam diri orang itu dengan memanggil orang itu kepada keselamatan dan telah melahirbarukan dia sehingga dia dapat percaya kepada Kristus. Maka kita akan melihat sebuah keagungan karya dari Allah Tritunggal di dalam penyelamatan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh melihat dan merenungkan karya yang agung dari Allah Tritunggal untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Bapa yang telah memilih kami untuk diselamatkan. Kristus yang telah menebus umat pilihan Allah. Dan Roh Kudus yang memanggil umat pilihan Allah itu untuk boleh masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Yang boleh menerangi hati yang dipenuhi oleh dosa ini. Sehingga boleh percaya kepada Yesus Kristus di dalam pemberitaan Injil. Terima kasih untuk keagungan kasih-Mu, karya-Mu ya Allah yang begitu luar biasa. Dan kiranya Engkau yang boleh terus menuntun kami yang telah dipanggil untuk diselamatkan, agar kehidupan kami dapat berjalan di dalam terang seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Topang kami ya Bapa, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami juga dapat dengan setia memberitakan Injil, yaitu apa yang menjadi bagian kami. Tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian KPPK nomor 49, Ku bersyukur, Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, ada begitu banyak pergumulan jemaat di dalam kondisi yang sulit. Tetapi biarlah pengharapan kami hanya kepadamu. Ajar kami untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Di dalam setiap kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam doksologi. Untuk itu disilakan pada hambanya penginjil Michael. Mari Ibu Bapak sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu duduk, kebaktian kita selesai.